Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyampaikan salam kepada kita. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Begitu sampai kepada saudara, saudara sudah bergabung, maka segera bagikan kepada yang lain. Mohon sekali lagi jangan nonton bareng, tapi dibagikan supaya kita tetap terhubung dengan Tiberias Balige. Baik Bapak Ibu, tadi kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saudara, di dalam ibadah kita yang pertama bahwa Daniel melihat di dalam Daniel pasal 7 ayat yang keempat, ya, coba kita baca sekali lagi, saudara, kita perhatikan. Enggak mendekat. Firman Tuhan. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Ayat 2, ayat 2. Ayat kedua. Ya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Ya. Tadi pagi kita sudah perhatikan dengan baik Bapak Ibu bahwa Daniel mendapat penglihatan, dikatakan tampak keempat angin. Ini bicara tentang angin dari 4 penjuru angin, ya. Dikatakan saudara, angin ini datang dari langit, mengguncang laut yang besar. Tadi pagi saya sudah menyampaikan, laut ini menunjuk kepada bangsa-bangsa di mana penduduk bumi berdiam. Itu saudara digambarkan bagaikan lautan. Dan Alkitab mengatakan di dalam penglihatan Daniel, ia melihat laut itu atau bangsa-bangsa itu mengalami goncangan akibat tiupan angin yang besar dari langit. Saudara, saya sudah menyampaikan bahwa angin dalam pengertian yang negatif dan yang positif. Dalam pengertian negatif, saudaraku, angin adalah angin masalah yang membawa goncangan. Masalah bisa dalam bentuk wabah, penyakit, penderitaan, kelaparan, peperangan, yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Dan ini saudaraku, yang jahat makin jahat ini tentu akan menjadi masalah bagi banyak orang yang tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Ini benar-benar saudara akan terjadi di akhir zaman, sebab saya terlalu yakin dan percaya bahwa penglihatan Daniel adalah bicara tentang goncangan yang akan terjadi pada khususnya akhir zaman. Dan saudara, saya yakin bahwa kita sedang berada di zaman akhir. Akan ada goncangan. Goncangan salah satu terbesar yang terjadi di zaman ini adalah wabah daripada virus corona. Ini menggoncang bangsa-bangsa dan mengakibatkan kelumpuhan dalam segala bidang, termasuk ekonomi. Dan kalau lama sebentar lagi, saudara, ini benar-benar membahayakan. Bisa membahayakan kolapsnya ekonomi bangsa-bangsa, dan ini akan mengakibatkan goncangan yang begitu besar
yang akan dialami oleh bangsa-bangsa. Tapi saudaraku, seperti saya sering tekankan kepada kita, bahwa saya yakin ini akan berakhir. Tetapi pada waktunya sebentar lagi akan ada goncangan yang lebih kuat daripada virus corona ini, yang benar-benar melumpuhkan seluruh bangsa-bangsa di muka bumi, yang benar-benar mendatangkan gejolak, kegoncangan pada bangsa-bangsa, yang dimana nantinya kita akan benar-benar melihat, merasakan, menyaksikan bagaimana terjadinya kelumpuhan dalam bidang ekonomi. Kenapa harus ekonomi? Karena memang ekonomi adalah sasaran antikristus yang akan dikuasai pada zaman akhir. Kiri kanan, iya Pak, dimatikan. Sasarannya adalah ekonomi. Dia akan menguasai ekonomi. Dulu saudara, saya sulit percaya bagaimana mungkin secupak gandum sedinar. Dan itu saudaraku gambaran daripada terjadinya kelaparan. Tapi hanya dengan wabah virus corona yang melanda bangsa-bangsa sudah mengakibatkan kegoncangan daripada ekonomi. Saya yakin Bapak Ibu bahwa ini adalah cara kerja antikristus. Uji cobanya adalah pekerjaan yang ia kerjakan sekarang. Mampukah ia menggoncang bangsa-bangsa? Mampu. Dengan virus corona saja bangsa-bangsa tergoncang. Mampukah ia menggoncang bangsa-bangsa? Mampu. Alkitab yang mengatakan. Kita harus percaya Alkitab. Dalam penglihatan Daniel jelas bahwa angin menggoncang bangsa-bangsa. Angin adalah gambaran daripada masalah, gambaran daripada ujian bagi anak-anak Tuhan. Gambaran daripada masalah itu dia tadi karena berbagai macam kegoncangan, masalah yang muncul, ekonomi, peperangan, ya, dan mungkin saudaraku di tengah-tengah wabah virus corona ini juga masih kita mendengarkan banjir, gagal panen, angin puting beliung, hujan es, ya, terus akan terjadi goncangan demi goncangan. Dan ini saudaraku baru awal-awal. Lebih menyakitkan kalau saudara tinggal tidak terangkat dan jatuh dalam pemerintahan antikris. Di dalam pemerintahan antikris, hukuman demi hukuman Tuhan akan dilancarkan ke bumi. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, antikristus akan dihukum bersama dengan pengikut-pengikut. Masalah demi masalah terus akan menjadi besar. Goncangan demi goncangan terus akan menjadi besar. Dan itu mendatangkan ketakutan bagi banyak orang. Dalam kitab Lukas mengatakan, sampai karena ketakutan itu ada yang mati berdiri. Dan saya berharap Bapak Ibu, kita memperkuat iman kita. Karena kita berkata bahwa yang rubuh adalah diterpa angin karena dasar rumah kehidupannya tidak kokoh. Ia membangunnya atas dasar kekayaan. Ia membangunnya atas dasar banyak teman secara sosial, ya. Ia membangunnya atas dasar mempercantik diri, ya, menghias diri dengan hal-hal lahiriah dan hal-hal fisik, tetapi rumah kehidupannya tidak dibangun di atas dasar yang benar. Hidupnya akan diterpa dengan angin yang begitu kuat dan hidupnya roboh, hancur, rusak dan sulit diperbaiki.
Tapi ada orang-orang, saya terlalu yakin bahwa ada orang-orang yang diterpa angin itu begitu kuat menggoncang rumah hidupnya. Tapi karena dia bangun jauh-jauh sebelumnya, ia sudah bangun di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang benar, di atas dasar batu karang yang adalah Kristus. Lewat dengar-dengaran akan firman, menyimpannya dalam hati, dan menindaklanjutkan dalam perbuatan. Maka orang itu bagaikan orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Dia digoncang oleh angin, dia digoncang oleh setan Tritunggal dari atas, dari kiri kanan muka belakang, dari bawah. Itu saudaraku adalah banjir, ya, dari atas hujan, cobaan, dari kiri kanan muka belakang, cobaan itu adalah angin, dari bawah yang menghantam dasar itu adalah banjir. Tapi Alkitab mencatat orang yang membangun rumah kehidupannya di atas dasar yang benar, rumah kehidupannya tidak tergoyahkan. Alkitab berkata bahwa gerejaku, kata Tuhan, tidak dapat digoncangkan oleh alam maut. Itulah gambaran orang-orang yang jauh-jauh sebelumnya telah mempersiapkan bangunan rumah kehidupannya di atas dasar yang benar. Saya berharap saudara sidang jemaat Tuhan yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saudara persiapkanlah diri. Bangunlah rumah kehidupan yang tidak lagi berdasarkan hal-hal lahiriah, yang tidak hanya berdasarkan hal-hal fisik, tapi bangunlah rumah kehidupan dengan dasar daripada batu karang. Mulai bangun secara rohani, mulai dengar firman Tuhan, kejar firman Tuhan, kejar sampai dapat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo kumpulkan firman sebanyak-banyaknya menjadi bekal memasuki hari perhentian. Itulah hari perhentian itu adalah bicara tentang saudaraku masuknya dalam sabat yang benar. 1, masuk dalam penyingkiran. 2, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. 3, masuk dalam Yerusalem yang baru, masuk dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Itulah perhentian selama-lamanya. Jadi mari kita kejar firman Tuhan, bangun rumah kehidupan kita dengan benar. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ada juga angin yang positif, terus akan membawa goncang. Angin Roh Kudus yang berhembus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan terjadilah kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang penuh Roh Kudus semua menjadi bergejolak, semua menjadi heran, semua menjadi tergoncang. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok kita mendengarkan mereka berbahasa dalam bahasa kita? Mereka ini kan bukan dari golongan kita, mereka ini kan bukan dari bangsa kita. Tapi kenapa mereka bisa berbahasa dengan bahasa kita, dan mereka mengucapkan bahasa dari berbagai bahasa? Saudaraku, pada waktu itu mulai terjadi kegoncangan. Orang-orang mulai heran, orang-orang mulai bingung karena kedatangan angin sorga. Itulah angin Roh Kudus yang berhembus dan hinggap pada orang-orang percaya yang menanti-nantikan kehadiran lawatan daripada Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus. Dan itu juga yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, pada waktu itu Bapak Ibu, Petrus langsung berkhotbah dan terjadi pertobatan 3000 orang. Ya, bayangkan kalau yang bertobat itu
menentang Petrus, keras menentang ajaran Yesus. Dan terjadilah kegoncangan di rumah-rumah, terjadilah keributan. Hai Nabuhado, apa yang terjadi? Kenapa jadi suami jadi ikut ajaran itu? Kenapa jadi istri ikut ajaran itu? Dan menyebar terus dan terjadi kegoncangan, kehebohan di mana-mana karena angin sorgawi yang mendatangkan kegoncangan, tapi akan membawa kegoncangan di dalam hal yang positif. Mari kita terlibat dalam goncangan yang positif ini, sebab akan menyebabkan orang-orang beralih kepada Tuhan, bertobat dari hidup yang lama, beralih kepada jalan yang benar. Mari bawakan hidup saudara ke jalur itu supaya kita terlibat di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah yang membawa goncangan besar kemana-mana. Nah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang telah menyiapkan dirinya untuk menerima baptisan Roh Kudus, hujan akhir yang akan dicurahkan besar-besar. Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia pergi, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi saudara, angin bertiup dari timur ke barat, dan setelah itu engkau tidak tahu dia mau kemana. Demikianlah orang-orang yang dilahirkan dari roh. Artinya Bapak Ibu, di akhir zaman orang-orang juga akan menjadi angin yang mendatangkan kegoncangan di mana-mana. Ya, tiba-tiba kenapa ini tiba-tiba bisa seperti itu? Kenapa tiba-tiba anak kecil bisa berkhotbah? Kenapa tiba-tiba anak kecil bisa berpenglihatan? Kenapa tiba-tiba anak kecil bisa bernubuat? Dari mana? Dan itu saudaraku terjadi di akhir zaman. Semuanya di akhir zaman. Artinya, untuk melawan angin yang negatif yang mendatangkan kegoncangan di berbagai bidang, maka Tuhan akan mencurahkan angin dari sorga, itulah hujan Roh Kudus, untuk melawan angin jahat itu. Ya, nah ini tentu lebih dulu ditangkap oleh anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran. Ya, mereka akan segera menerima angin daripada surgawi itu, sehingga mereka menjadi kuat, bahkan sanggup melawan angin jahat daripada setan antikristus. Sehingga ketika mereka ditiup angin jahat dari antikristus, mereka sanggup memadamkannya, menghentikannya, menghardiknya dengan kekuatan angin surgawi. Itulah aliran Roh Kudus yang akan dicurahkan pada akhir zaman. Kita melihat Bapak Ibu, angin di atas yang kita sudah belajar tadi, ya, maksud saya adalah pekerjaan dari roh akhir zaman. Yaitu yang pertama, roh-roh setan akan terus bekerja. Itulah yang mendatangkan angin ribut, angin kegoncangan. Dan yang kedua, pekerjaan daripada angin surgawi, Roh Kudus yang juga mendatangkan goncangan. Jadi ini sama-sama nanti akan bertumbuh, sama-sama akan berperang, sama-sama membawa goncangan. Yang jahat makin jahat, yang baik akan semakin baik. Yang rohani terus mengerjakan perkara rohani, yang jahat terus mengerjakan perbuatan jahat, terus mengerjakan perbuatan-perbuatan setan. Dan ini terus akan berpacu di akhir zaman. Haleluya. Nah, kedua roh ini bisa Roh Kudus, bisa roh jahat yang akan bekerja, tapi sama-sama akan bekerja. Nah, Roh Kudus kita perhatikan Bapak Ibu. Yeskiel, dan saya mengajak kita nanti saudara untuk terus mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Yeskiel 37 ayat yang ke-9. Ya, dibacakan. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. 37 ayat 9.
Ya. Bernubuatlah kepada napas hidup. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Terus? Dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, Ya. datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Terus? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Coba kita ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Ya, ayat 9. Ya. 9. Ya. Maka firman-Nya kepadaku, Ya. bernubuatlah kepada napas. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Lanjut. Bernubuatlah. Dianjurkan bernubuat, diulang lagi, bernubuat, bernubuat, bernubuat. Terus? Hai anak manusia. Terus? Dan katakanlah kepada napas hidup itu. Lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah. Terus? Hai napas hidup. Hai nafas hidup itu adalah bicara tentang Roh Kudus. Ya, terus? Datanglah dari keempat penjuru. Tadi Daniel melihat, saudaraku, ya, bahwa dia melihat dari penjuru angin. Ini 4 penjuru angin. Nah, ini saudara, makanya saya terjemahkan ya dalam 2 sisi. Ada yang negatif, ada yang rohani. Nah, ini saudaraku, dari 4 penjuru angin datang juga setan menggoncangkan laut atau bangsa-bangsa. Tetapi dari sisi yang positif, ya, ada juga dari 4 penjuru angin pekerjaan Roh Kudus yang akan mendatangkan goncangan atas bangsa-bangsa. Dan ini dalam hal yang baik dan positif. Katakan amin. Nah, kita perhatikan saudara, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Dan inilah saudaraku yang menghebohkan itu. Ya, di akhir zaman ini akan terjadi. Yang tidak masuk di akal akan dikerjakan oleh Tuhan melalui orang-orang percaya. Makanya saudaraku, kekuatan gereja bukan pada pengetahuan, kekuatan gereja bukan pada hikmat manusiawinya. Kekuatan gereja bukan hanya tahu kimia, matematika, fisika, IPS dan lain sebagainya, atau mengerti ilmu hukum. Semuanya nanti akan tergoncang. Tapi saudara yang memiliki kekuatan di balik daripada semua pengetahuan dunia ini, itulah Roh Kudus. Ya, ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apabila Roh Kudus yang sama itu ada di dalam saya, ada di dalam saudara, maka tubuh yang lemah akan dihidupkan oleh Roh yang hidup itu. Itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kuduslah yang mengangkat Yesus kembali ke surga. Roh Kuduslah yang mengerjakan mujizat-mujizat yang besar dalam diri Yesus. Roh Kuduslah yang digunakan oleh Yesus dalam menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, dan Roh Kudus yang sama, itu yang Ia utus kepada saya dan saudara. Untuk saudara memiliki kuasa menghancurkan pekerjaan iblis di akhir zaman ini, melawan kekuatan angin jahat yang datang dari 4 penjuru angin. Akan datang juga, saudaraku, lawan si jahat itu dari 4 penjuru angin. Itulah nafas hidup, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, mari ucapkan firman, mari perkatakan firman, mari perkatakan bilur-bilur Yesus. Mari perkatakan firman Tuhan tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang keajaibannya. Dan Tuhan akan bekerja kalau benar-benar hidup kita, ya, melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan hidup di dalam jalur yang dikehendaki, diinginkan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita perhatikan ayat 10, ya. Ayat ke-10. Ya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Ya, terus Dan napas hidup itu masuk di dalam mereka.
bernubuatlah, perkatakanlah, hai nafas hidup, masuklah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Dan tiba-tiba saudara, apa yang dikatakan oleh Yehezkiel itu, ya, nafas hidup itu datang dari 4 penjuru angin dan masuk di dalam kehidupan orang-orang yang sudah terbunuh itu, ya. Dan tiba-tiba saudaraku, mereka menjadi hidup. Ya, Alkitab mengatakan mereka tiba-tiba urat-uratnya hidup, ya, kakinya bergerak, ya, mereka bergerak, dan akhirnya dikatakan selanjutnya terus sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Iya, ini yang akan menjadi tentara yang sangat besar di akhir zaman. Melawan apa? Melawan angin jahat yang akan menggoncangkan, khusus dulu kita bicara anak-anak Tuhan, tapi dapat dilawan oleh tentara-tentara Tuhan yang hidup bukan karena daging, tapi karena apa? Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, di akhir zaman ini, betapa pentingnya kita menerima baptisan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara yang belum menerima hembusan angin dari sorga itu, belum menerima angin sorgawi, yaitu Roh Kudus, nafas hidup, bersegeralah, terimalah. Bagaimana caranya? Mulai rindukan, kenal pribadinya, kejar pribadinya. Sebab kalau saudara tidak mengenalnya, saudara tidak akan mencari. Kalau saudara tidak mengenalnya, saudara tidak akan merindukannya. Kalau saudara tidak mengenalnya, saudara tidak akan menanti-nantikan. Pengenalan akan mendorong saudara bekerja keras mencari. Kenapa saudara bekerja mati-matian untuk mencari uang? Karena saudara mengerti betapa pentingnya uang. Demikian kalau saudara sudah mengerti Roh Kudus, saudara akan kerja mati-matian karena saudara mengenal Dia. Saudara rindu mengejar, mendapatkan, menghidupinya, dan tinggal di dalam saudara. Kenapa? Saudara akan mengejarnya dengan mati-matian karena saudara sudah mulai mengenalnya. Maka saya katakan pengenalan itu yang paling penting. Kenal Roh Kudus dengan baik, belajar dari Alkitab, tanyakan secara benar, ya. Jangan bilang bahwa itu zaman dulu, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajari di akhir zaman Roh Kudus yang akan bekerja, ya. Roh Kudus yang akan menyempurnakan gereja, Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada gereja, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus di akhir zaman ini. Sebab ialah yang akan mengurapi gereja untuk menjadi tentara Kristus, menghancurkan angin-angin jahat. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Artinya apa? Bahwa angin tadi adalah juga menggambarkan Roh Kudus dalam pengertian yang positif, ya. Nah, kita melihat saudaraku pekerjaan roh-roh jahat di akhir zaman ini juga akan benar-benar mendatangkan goncangan, ya. Nah, makanya tergantung saudara. Saudara mau ikuti yang jahat, itu tergantung saudara. Saudara mau ikuti yang baik, itu tergantung saudara. Saudara mau jahat, tidak ada yang memaksa saudara. Itu adalah diri saudara sendiri. Saudara mau baik, tidak ada yang memaksa saudara. Itu adalah datangnya dari dirimu sendiri. Tergantung kepada kita.
Sama seperti saudara, orang-orang yang memilih jurusannya. Setelah tamat SMA, dia mau pilih jurusan apa, itu tergantung sama dia. Ya, walaupun orang bilang sama dia begini, kalau sudah memang komitmennya, ya aku suka yang seperti ini, dia akan pilih itu. Jadi di akhir zaman yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, itu adalah tergantung masing-masing pribadi. Jadi arahkanlah hidup saudara ke arah hal-hal yang baik. Ya, arahkan diri kita ke arah hal-hal yang baik. Jangan ikuti roh setan. Jangan ikuti roh jahat. Jangan bawa diri saudara kepada hal yang jahat. Saudara sudah tahu jahat, saudara turuti. Saudara maui. Ya, saudara berikan dirimu untuk makin jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejahatan itu bukan dimulai dari diri orang, dimulai dari dirimu, tergantung padamu. Ya, pikiranmu sendiri yang akan membuat dirimu jahat dan makin jahat. Saudara boleh berkata tidak, ya itu tergantung sama kita. Saudara boleh berkata aku ikut, ya itu tergantung sama saudara. Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang memaksakan kita. Bahkan saya menemukan di Alkitab, bahkan Adam dan Hawa pun tidak dipaksakan Tuhan. Ya, ketika mereka memilih untuk makan buah larangan itu, tidak dipaksa Tuhan. Apakah Tuhan lihat? Tuhan lihat dari jauh. Karena Alkitab mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan lihat. Apakah Tuhan larang? Tuhan tidak larang. Tuhan hanya kasih perintah. Kalau engkau makan, kau makan. Kalau engkau tidak makan, engkau tetap hidup. Jadi itu tergantung pada Adam dan Hawa. Demikian juga kita, tergantung sama kita. Bukan tergantung orang lain. Saudara mau duduk di kumpulan para pencemooh, itu tergantung saudara. Saudara mau duduk di kumpulan orang yang rohani berdoa, suka berdoa, itu tergantung saudara. Saudara tinggal memilih saja. Dan itu saudaraku, hak saudara. Hak asasi saudara. Nggak ada yang melarang saudara akan hal itu. Bahkan Tuhan pun tidak melarang saudara. Itu tergantung kepada kita. Haleluya. Haleluya. Itu tergantung kepada kita. Nah, kita perhatikan ya, bagaimana roh jahat dalam wujud angin ini menghantam orang-orang, mendatangkan goncangan. Lukas 8 ayat 22 mulai. Firman Tuhan. Ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Terus Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Ya. Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Terus Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. nah, kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam sebuah perjalanan penyeberangan danau, ya, kita melihat di ayat 23, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, artinya tidak diduga-duga, turunlah taufan ke danau, artinya datanglah angin taufan ke danau. Tidak ada yang menyangka tiba-tiba tahun 2020 awal corona datang. Itu tiba-tiba. Itu tiba-tiba. Gak ada yang mengira itu. Saya yakin banyak yang merencanakan KKR. Saya melihat saudaraku jadwal-jadwal terhenti. Demikian juga para pengusaha. Mereka sudah rancang. Mereka sudah buat program. Mereka sudah buat perencanaan. Program kerja, perencanaan kerja. Mereka sudah
memiliki target-target tertentu. Tiba-tiba begitu awal tahun 2020 corona datang, semua terhenti. Tidak ada, sekonyong-konyong tiba-tiba angin taufan datang menggoncang. Itulah gambaran hidup. Artinya di sini tidak ada yang terlalu kuat. Tidak ada yang merasa terlalu hebat. Ada berapa banyak di antara kita selama ini berpikir, aman-aman saja kok. Enak-enak saja, enjoy saja. Tapi apa yang terjadi? Awal tahun 2020 dihantam corona, seluruh dunia tergoncang. Itulah gambaran hidup kita. Tidak ada yang menyangka hidup hari esok ini aman atau tidak. Tidak ada yang menyangka hidup kita harus tergantung kepada Tuhan. Hidup kita harus terus melekat kepada Tuhan bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur. Tuhan harus menjadi andalan kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan mungkin selama ini berpikir bahwa itulah sombongnya hidup manusia. Sudah diingatkan oleh Tuhan tidak mau peduli. Tapi begitu goncangan datang, oh Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Itu pun saudaraku masih oh Tuhan, oh Tuhan. Datang kepada Tuhan belum, hanya oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, masih seperti itu. Tapi tidak mau berlari kepada Tuhan, tidak terjadi perubahan, tidak terjadi pertobatan, hanya oh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan loh, serius kita diingatkan lewat corona ini. Bahwa hidup ini saudaraku yang dikasihi Tuhan bukan kuat bukan gagah. Kalau selama ini kita dapat jalani dengan baik, itu bukan kuat kita, bukan karena kegagahan kita. Makanya hidup ini gak perlu sombong. Kalau kita sudah mencapai ini, kita sudah mencapai itu, gak perlu sombong. Semua adalah oleh karena kasih karunia. Makanya kita harus kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang mengembalikan milik Tuhan? Kenapa? Itu mengingatkan kita, ingat Tuhan, bukan dirimu. Yang membuat engkau bisa mencapai ini adalah Tuhan. Engkau harus kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Makanya apa yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kita nggak perlu anggap itu bahwa oleh karena kekuatan kita. Semuanya adalah karena Tuhan di dalam hidup ini. Tapi kalau sudah tiba akhir zaman, pengangkatan sudah terjadi, saudara mau buat lagi sama Tuhan, gak ada artinya Bapak Ibu. Saudara akan bayar penebusanmu dengan darahmu sendiri. Makanya saya ingatkan kepada kita, hai anak-anak Tuhan, kalau engkau masih diberikan waktu dan kesempatan, gunakan waktu ini. Jangan katakan, dulu leling dupion, suadong lapatan beribadah. Saudara masih ada kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah. Tapi saudara anggap enteng, bagaimana sama sekali nanti gak ada lagi waktu. Baru nanti saudara bangun. Cukuplah Tuhan mengingatkan kita angin corona ini. Ini membangunkan kita untuk memanggil Yesus dari tidurnya. Saya berharap saudaraku, saudara mari kita sadar. Angin itu mengingatkan murid-murid sudah terlalu asik mereka dengan diri mereka sendiri. Dengan angan-angan mereka sendiri. Mereka lupa bersekutu dengan Yesus. Sampai-sampai asik dengan diri mereka. Mereka membiarkan Yesus sendiri sampai tertidur. Apa yang menyebabkan Yesus tertidur? Karena kita sibuk dengan diri kita. Sibuk dengan urusan kita. Sibuk dengan pekerjaan kita. Sibuk dengan bisnis kita. Sibuk dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya membuat Yesus terbengkalai, saudara. Terlupakan. Akhirnya apa? Yesus bilang, ya udah, aku tidur. Artinya tidur itu apa? Akhirnya Yesus tidak ikut campur dengan kita. Udah, urus dirimu.
Dan ketika terjadi kegoncangan, baru murid-murid sadar, guru, bangun, kita dalam bahaya, kita mau ditelan maut. Saudara, itu pun kasar, saudara. Bukankah itu yang terjadi dengan diri kita? Ketika kita mulai mengalami goncangan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Mananya Tuhan ini? Kalau dia benar Tuhan, kenapa dia biarkan aku begini? Sudah diingatkan Tuhan, malah menyalahkan Tuhan. Malah menghardik Tuhan. Itu lucu, Bapak. Maka saya katakan ini angin, saudara. Angin yang datang dari setan. Nanti saya akan tunjukkan ayat. Ini benar-benar angin yang menghadang. Angin yang menenggelamkan. Angin yang mendatangkan goncangan. Dan itu perahu tidak bisa tenang lagi. Itu perahu goncang. Dan itu sekonyong-konyong. Corona datang sekonyong-konyong. Awal tahun 2020. Macet sepanjang tahun 2020. Manusia tidak berdaya. Hanya menghadapi virus yang tidak dapat terlihat oleh mata saking kecilnya. Manusia tidak berdaya. Mana semua kehebatan? Pangkat, jabatan. Bukankah semua manusia ditelan oleh rumah? Artinya apa ditelan oleh rumah? Ya udah, di rumah saja. Di rumah saja. Pengetahuan manusia lumpuh. Pangkat lumpuh. Kehebatan lumpuh. Kekayaan lumpuh. Bahkan menjadi bingung. Sedia bayenon manggaran karyawanon. Lumpuh semuanya. Ada yang diberhentikan, dirumahkan dengan gaji setengah. Ada yang diberhentikan, saudara, sama sekali. Ya, kalau sudah kolaps usahanya apalagi? Ya, makanya sudah ini sekonyong-konyong semua. Dan saya yakin angin yang akan menerpa pada zaman antikristus turut dengan penglihatan Daniel ini. Aku yakin juga itu sekonyong-konyong akan melanda bangsa-bangsa. Dan tidak memberi ampun, saudara. Tetapi bagi mereka yang sudah mempersiapkan angin Roh Kudus ada di dalam diri mereka, justru mereka membentuk satu pasukan besar untuk memerangi daripada angin jahat itu. Katakan amin. Ya, ini makanya saya katakan mari kita merendahkan diri. Ya, tidak perlu cari kesalahan orang lain, tapi memperbaiki diri kita. Sering sekali, saudara, yang lebih banyak selama ini adalah orang lain yang salah, orang lain yang sesat. Orang lain sulit melihat dirinya sendiri, nggak pernah bisa. Makanya pas firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau melihat selumbar balok selumbar di mata sesamamu, tapi engkau tidak melihat balok di matamu. Kesalahannya lebih besar, tapi dia tidak bisa lihat. Kesalahan orang yang lebih kecil, tapi itu yang diumbar-umbar. Itulah manusia. Lebih condong, lebih bangga, lebih senang kalau orang lain itu menderita. Itulah manusia. Manusia berdosa. Coba kita lihat pada waktu tertangkapnya perempuan yang tertangkap basah. Laki-lakinya tidak dibawa. Yang kedua, ya harus dihukum mati Tuhan, harus dihukum mati. Tuhan Yesus bilang, oke. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, itu yang duluan lempar. Gak ada yang berani. Baru sadar. Nanti kita, saudaraku, berhadapan dengan Tuhan, baru kita sadar. Rupanya aku tidak layak. Bau ribu doa be, nasing naso layak. Doa be. Karena kita sering lupa melihat kepada diri kita. Kita lebih banyak melihat orang lain. Saudara, tadi pagi saya sudah menyampaikan mengenai angin pengajaran. Lebih banyak saudara melihat orang lain. Ajarannya salah, teologianya salah, doktrinya salah. Tapi dia nggak pernah melihat dirinya. Kenapa saudaraku kita nggak pernah, ya, yang tidak pernah diangkat jadi hakim buat orang lain? Kenapa kita berdiri jadi hakim? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Masing-masing mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Urus diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena saya tidak bertanggung jawab untuk yang lain. Saya bertanggung jawab untuk diri saya. Saudara tidak bertanggung jawab untuk saya. Saudara bertanggung jawab untuk diri saudara di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Mari kita urus diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak orang yang menggeser Tuhan dari tempat duduknya dan menggantikan kedudukan Tuhan untuk menjadi hakim. Sampai-sampai ada yang berani mengatakan nabi palsu, padahal hanya Tuhan yang sebenarnya hak Tuhanlah menghakimi. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan sesat, padahal sebenarnya berhak ngomong sesat itu hanya Tuhan. Karena yang lebih tahu itu adalah Tuhan. Karena kita ini jujur, kita hari masih menghakimi menurut pemikiran kita, pemahaman kita. Sudah sempurnakah? Belum sempurna. Saya belum sempurna, saudara belum sempurna. Jadi kalau pemahaman kita belum sempurna, belum berarti kita belum seperti Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita perbaiki diri kita mumpung masih ada waktu. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi seperti Raja Mesir, Firaun. Dia sudah melihat kuasa Tuhan, dia sudah akui, berdoalah untuk, berarti dia akui kuasa doa kepada Tuhan Musa. Yang benar-benar hanya doa kepada Tuhan Musa yang bisa membebaskan mereka dari tula itu. Tula pertama, Musa berdoa. Tula kedua, Musa berdoa. Tula ketiga, Musa berdoa. Tula keempat, Musa berdoa. Supaya tula itu berhenti. 5, 6, 7, 8, 9. Sampai ke 10. Akhirnya tidak ada lagi ampun. Ratapan goncangan besar terjadi di Mesir. Semua anak sulung mati semua. Tidak ada lagi pertobatan bagi Firaun. Saudara, kenapa? Karena terus mengeraskan hati. Tuhan akhirnya menjadi lawan. Sampai pada akhirnya gak puas lagi dia. Saya mau katakan saudara, tidak ada niat Tuhan membunuh Firaun. Coba tanya di dalam Alkitab, baca. Tidak ada. Tidak ada. Musa, nanti aku berencana loh Musa, mau bunuh Firaun. Tapi Firaun sendiri yang mencari maut. Ia mengejar bangsa Israel. Akhirnya Tuhan bunuh dia di dalam lautan itu selama-lamanya. Kebanyakan di antara kita yang cari maut. Kita yang mencari susah. Bukan Tuhan. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Jangan menyalahkan Tuhan. Saya katakan Tuhan itu baik. Kalau dia tidak baik, tidak mungkin dia berjuang. Di Taman Getsemani dia berjuang. Sampai pembuluh darahnya pecah. Ia rela minum cawan yang pahit itu. Ia berjuang. Bahkan dia berdoa kepada Bapa, lalukan cawan ini. Tapi ia tetap berjuang. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya kalau ia bisa melewati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cawan yang pahit itu, ia mungkin mau. Tapi masalahnya Bapa harus mengizinkan dia minum cawan yang pahit itu. Dan akhirnya dia berjuang. Secara daging ia ketakutan. Secara manusia ia ketakutan. Tapi secara ketaatan dia tidak bisa bantah. Harus taat. Apapun yang terjadi harus taat. Itulah saudaraku gambaran yang dia berikan, yang ia tinggalkan pada kita. Menyakitkan tapi harus taat. Tidak enak pada daging tapi harus taat. Bahkan merugikan diri kita sendiri tapi harus taat. Itulah teladan yang ditinggalkan Tuhan. Bahkan taatnya taat sampai mati di atas kayu salib. Ingat Bapak Ibu, angin itu bisa datang mendadak. Ini pekerjaan setan. Saudara yang tadinya enak-enak, saudara yang tadinya lagi santai-santai, saudara yang tadinya tidak berpikir hal yang buruk,
tiba-tiba sekonyong-konyong angin itu datang. Itulah yang menggoncangkan perahu murid-muridnya. Dan saya yakin saudara, gambarannya sebagaimana virus corona sekonyong-konyong baru-baru muncul di Wuhan, Cina sana. Indonesia masih berkata, itu kan di Wuhan. Waktu datang di Jakarta, kita yang ada di sini berkata, itu kan di Jakarta. Tapi sekonyong-konyong, begitu tiba-tiba datang di Jakarta, dan tiba-tiba kelumpuhan terjadi. Semua dihentikan aktivitasnya. Semua dikurung di rumah kayak burung. Ya. Kita bagaikan burung kan, diajari. Kita ngikut ulang. Semua saudaraku menjadi tidak berdaya. Siapapun. Bayangan seperti di India itu, dipukuli. Mau keluar dipukuli, mau jualan dipukuli, mau cari apapun di luar dipukuli. Saudara mau tahu? Itulah nanti zaman antikris. Apapun yang sudah diperintahkan peraturan, gak boleh macam-macam. Semua harus tunduk pada perintah Tuhan Agung. Yang paling mengerikan nanti saudara adalah, kalau saya sih sebagai hamba Tuhan, saya anggap diri saya merdeka. Tapi coba lihat anak-anak Tuhan yang ada di TNI, yang ada di Polri. Mereka tidak bisa lawan antasan. Semua harus tunduk. Coba lihat anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai PNS. Coba lihat anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan. Apalagi jabatannya kokoh dan kuat. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Maka saya katakan, bangun rumah kehidupanmu mulai dari sekarang. Jangan di atas dasar harta, jangan di atas dasar pangkat, jangan di atas dasar hubungan sosial teman-teman banyak. Jangan di atas dasar itu. Bangun rumah kehidupan saudara di atas dasar firman. Bangun di atas dasar batu karang, supaya kokoh rumah hidup kita. Saudara akan menjadi orang yang merdeka ketika saudara menerima roh Tuhan. Dan mulai dari sekarang saudara pastikan hidup saudara akan takut kepada Tuhan. Sekalipun saudara nanti ada di mana, ya, di posisi mana, sebagai apa, sebagai polisi kah, sebagai tentara kah, sebagai pegawai negeri kah, sebagai pegawai bank kah, sebagai pekerja di perusahaan swasta kah, saudaraku, saudara siap ambil resiko karena saudara sudah mengerti kebenaran firman. Tapi kalau tidak, saudara sekarang terombang-ambing, maka saya katakan nanti pun saudara akan terombang-ambing. Saudara akan diguncang pada waktunya. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau mulai dari sekarang saudara melekat kepada Tuhan, melekat, ya, ayo, berapa banyak anak-anak Tuhan lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan yang lain? Itu dia. Jangan korbankan ibadahmu kepada Tuhan, ya, demi mencari perkara-perkara lain. Jangan korbankan waktumu kepada Tuhan, hadirat Tuhan saudara korbankan demi perkara-perkara yang lain. Itu dilatih mulai dari sekarang. Kecintaanmu akan Tuhan diuji dari situ. Jangan korbankan ibadahmu kepada Tuhan demi perkara-perkara daging, hal lahiriah. Ya, saudaraku yang dikasihi, saudara harus tetap pertahankan bahwa saudara rela mengorbankan yang lain asal hadirat Tuhan saudara tidak tinggal. Itu harus belajar kita mulai dari sekarang. Kecintaan itu sudah mulai teruji dari sekarang. Ya. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya,
sekalipun sangat berat, sangat tidak mungkin, saudara harus rela mengorbankan yang lain. Jangan Tuhan yang dikorbankan. Jangan hadirat Tuhan yang dikorbankan. Jangan ibadahmu kepada Tuhan yang dikorbankan. Yang lain boleh dikorbankan karena itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhan tidak bisa dikorbankan karena ialah yang bisa menyelamatkan kita. Firman-Nya jangan dikorbankan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan dikorbankan. Waktu kita dengan Tuhan dalam mencari hadirat-Nya jangan dikorbankan. Karena itulah yang akan nanti memberikan kita sayap burung nazar yang besar. Yang bisa membuat kita terbang menghindari antikristus di akhir zaman. Ya, coba kita lihat ayat 23, silakan. Ayat 23. 23. Ayat 3. Dan ketika mereka sedang berlayar, terus Yesus tertidur. Terus sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau. Terus Sehingga perahu itu kemasukan air. Terus Dan mereka berada ada dalam bahaya. Ada dalam bahaya. Ketika angin yang mendatangkan kekacauan itu nanti, semua bangsa akan ada dalam bahaya. Akan ada dalam bahaya. Hanya satu yang tidak bahaya, yaitu orang yang di dalam perahu hidupnya ada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pastikan hanya itu yang tidak bahaya. Angin memang menerpa, angin memang menggoncang, angin memang menghantam. Tapi kalau Yesus ada di dalam perahu itu, tidak akan tenggelam. Makanya pastikan Bapak Ibu, ya, jangan saudara gadaikan imanmu. Jangan saudara tukar Tuhanmu dengan hal-hal yang lain. Iman itu diuji mulai dari sekarang. Ya, iman itu diuji dari sekarang. Ah, udahlah aku istirahat dulu, besok-besok kan bisa ibadah. Hati-hati, kebiasaan itulah yang akan membuat saudara nantinya kehilangan yang paling berharga dalam hidup saudara. Pertahankan Tuhan. Karena goncangan akan datang. Tapi ketika saudara melihat ada Yesus di dalam diri saudara, sekalipun badai itu besar, sekalipun taufan itu besar, goncangan itu besar, saya pastikan orang yang di dalamnya ada Yesus tidak akan tenggelam, tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Amin. Ya, kita perhatikan selanjutnya. Lanjut. Ayat 24. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Puji Tuhan, kenapa mereka selamat? Kenapa perahu mereka tidak tenggelam? Karena ada Yesus. Maka saya katakan, virus corona yang membawa angin yang begitu kuat, menghantam bangsa-bangsa, mendatangkan goncang, banyak yang mati. Tapi saya pastikan di dalam nama Yesus, bahwa kalau ada Yesus di dalam hidup kita, kita bisa kalahkan angin jahat itu. Katakan amin. Katakan amin. Kedatangan virus corona untuk apa? Untuk membuat gerejanya datang membangunkan Yesus. Katakan amin. Kehadiran corona di bangsa ini mengingatkan manusia agar mereka kembali kepada Tuhan. Kedatangan angin taufan itu mengingatkan murid-murid agar mereka membangunkan Tuhan. Karena sudah terlalu lama mereka membiarkan Yesus sendiri tertidur, hingga tertidur. Ya, sekarang saudaraku, saya ingatkan kita bahwa kehadiran corona yang membawa goncangan bagi bangsa-bangsa adalah mengingatkan gereja segera berlari. Ayo datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bangunkan Tuhan. Ya, jadi masih ada sisi positifnya. Katakan amin. Ya, nah, dari mana datangnya angin itu? Jelas ini adalah dari roh jahat. Ya, dan saya katakan ini saudara datang dari Gerasa. Ya, ayo ayat 26. Kita lihat ayat 26. Ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Ini
ini sampai ke darat, saudara lanjut. yang terletak di seberang Galilea. Terus Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, Lanjut. tetapi dalam pekuburan. lanjut. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Ya. "Apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi?" Sampai di situ. Perhatikan. Kenapa ada angin di tengah lautan? Karena setan ini tahu Yesus mau datang ke situ. Itu makanya begitu Yesus mendarat, dia sudah ada di situ. Dia langsung pertanyakan apa? Apa yang dia tanyakan? Apa urusanmu dengan aku? Hai anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi artinya saudara, bahwa sebenarnya karena iblis tahu kalau Yesus mau datang, maka dia menghadang di tengah jalan. Dia mau menggagalkan agar Yesus sampai ke darat di tanah Gerasa. Nah, untuk itu saya mau katakan, kita sedang berurusan dengan setan maut hari-hari ini. Inilah si corona ini, setan yang mendatangkan maut. Dan ini angin ini sedang menerpa bangsa-bangsa. Dan saudaraku, jalan keluar tidak ada yang lain. Kita harus segera datang kepada Tuhan Yesus untuk membangunkan dia. Bagaimana cara kita membangunkan Tuhan yang selama ini kita sudah abaikan? Dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dengan merendahkan diri. Mari kita bangunkan Tuhan dari kesendiriannya yang sudah sekian lama kita abaikan. Kita tidak mau pedulikan. Yang kita pedulikan apa? Burung beo. Yang kita pedulikan apa? Saudaraku, hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal fisik, perkara-perkara daging, itu ke situ fokus kita. Ya, sebagian rumah tangganya tidak dipedulikan. Yang penting cita-citanya tercapai. Tapi saya mau katakan, sekaranglah waktunya. Badai ini tiba-tiba menerpa bangsa-bangsa. Apa badai itu? Badai virus corona. Mendatangkan maut dan ketakutan bagi sebagian orang. Tapi ini mengingatkan kita gereja, segeralah datang kepada Tuhan. Berlarilah, peganglah kakinya. Mohonlah belas kasihan. Tuhan, bangsa ini akan binasa. Tolong. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Untuk kita selamat dari angin yang mendatangkan maut. Dari angin yang menenggelamkan perahu hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Katakan amin. Segeralah berlari dan datang kepadanya. Minta belas kasihannya. Karena ketika terjadi pertobatan, Alkitab berkata, aku akan mendengar dari tempat yang Maha Tinggi dan memulihkan negeri mereka. Kita rindu bangsa ini dipulihkan. Kita rindu kota kita dipulihkan. Kita rindu keluarga kita dipulihkan. Dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkannya. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Lewat merendahkan diri yang serius. Ya, tidak ada lagi waktunya saling menyalahkan. Tidak ada lagi waktunya saling menghakimi. Tapi waktunya kita bertobat setiap pribadi. Merendahkan diri. Agar badai ini segera berlalu. Haleluya. Karena kita tahu hanya Dia yang bisa menghentikan badai ini dari kehidupan kita. Jelas saudara bahwa berbicara tentang angin adalah berbicara tentang dua hal. Yang satu adalah berasal dari setan antikristus. Dan yang kedua berasal dari Roh Kudus yang adalah positif. Mendatangkan goncangan untuk mendatangkan pertobatan demi pertobatan kepada umat manusia. Saudara, saya ya masih panjang soalnya saudaraku. Saya rindu ingin menyampaikannya kepada kita, tapi tidak mungkin. Ya, saya melihat barusan ini masih panjang. Nanti tidak selesai-selesai. Ya, nanti kita akan lanjutkan di dalam ibadah kita hari Selasa. Dan kalau memungkinkan berlanjut dalam ibadah kita
hari Kamis. Tapi saudaraku, angin badai yang mau menenggelamkan, mendatangkan maut hanya bisa dihentikan oleh Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya kecuali Tuhan. Ya, makanya saya heran kenapa gereja dan semua ibadah dihentikan. Bagaimana kita memohon belas kasihan Tuhan? Padahal saudara, banyak yang mengatakan, aduh, ibadahnya memang ibadah di rumah, tapi tidak seperti ibadah di gereja. Sudah jelas, tidak seperti ibadah di gereja. Kalau saya yakin ibadah di gereja itu lebih mendatangkan kuasa dan hadirat Tuhan yang besar. Tapi walaupun begitu, tetap saya katakan, mari kita hormati Tuhan di dalam rumah kita masing-masing saat kita beribadah di sana. Haleluya, amin. Maka untuk itu saudaraku, firman Tuhan sampai di sini, dan saya rindu kita dapat mengikutinya hari Selasa dan hari Kamis. Sebab saya akan terus berbicara kepada kita mengenai keadaan zaman. Ya, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan nanti baru diikuti setelah tidak ada firman. Ya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan, dan nanti saudara boleh ikuti. Kita akan matikan sebentar karena memang sengaja firman saya pisahkan supaya bisa nanti saya pindahkan ke yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.